Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Indra. Di sini saya akan berbagi tips and trik. Untuk kali ini saya berbagi cara pengerjaan suatu part basic dalam SolidWorks. Nah, pertama-tama layarnya, maaf nih, saya akan bagi dua. Nggak usah. Saya sambil seperti ini saja. Nah, saya akan gambar part ini di dalam SolidWorks. Nah, pertama-tama sebelum menggambar itu kita pilih dulu bagian mana nih yang mendasari part ini. Nah, dari hal mendasar tersebut gampang untuk melakukan langkah selanjutnya. Nah, saya akan memilih lingkaran yang ini nih, yang memiliki panjang 44 mm, di mana diameter lubangnya itu 15,5 dan diameter luarnya ini 25. Saya akan memilih saya akan memilih di rectplane. Tadi diameternya itu di sketch atau menggambar di rectplane. Tadi diameternya itu 25 dan juga 15,8. Diameternya itu 25. Oke. Lalu kita extrude. Nah, pilih option yang midplane. Panjangnya berapa? 44 mm. Oke. Lalu saya akan menggambar di bagian atasnya ini, di mana jarinya ini adalah radiusnya 10 mm, berarti diameternya itu 20, dan juga ada lubangnya itu 9,5 mm. Saya akan menggambar di front plane. Oke. Nah, ini untuk yang ini nih. Ini adalah suatu shortcut toolbar di mana kita bisa ngeditnya di customize. Nih, di shortcut toolbar. Oke. Nah, tinggal mencet S doang saya jadinya untuk menggambar lingkaran ini. Nah, habis itu kita titik pusat lingkaran ini dan titik pusat di plane ini kita relationkan atau add relation vertikal dengan jarak berapa nih? 25 mm. Oke. Tadi 9,5 dan diameter satu lagi adalah 20. Oke. Kita buat garis sembarang aja nih, yang penting melebihi lingkaran ini. Nah, nanti ada bagian lebihnya itu kita extrude cut atau kita potong gitu. Ini di extrude aja. Pilih directionnya midplane. Ini tabalnya ini 15 mm. Oke. Nah, lalu kita pilih nih, lalu kita gambar bagian yang bawahnya. Kan sudah jadi ini di bagian atasnya. Tinggal dipotong aja. Nah, itu bisa belakangan lah. Nah, kita bikin bidangnya dulu. Nah, untuk yang hal-hal sepelenya itu bagian belakangan karena itu mudah. Nah, kita gambar bagian bawah ininya, yang memiliki inner radius atau radius dalam itu 28. Saya akan menggambar di front plane. Sketch. Nah, tadi kan 28 kali 2 itu 56, itu hanya jari-jari dalamnya aja. Saya ingin menggambar jari-jari yang luarnya, diameter luarnya nih.
Ya, nah itu tinggal ditambah 6 bagian 6 di sebelah kanan dan juga 6 di sebelah kiri. Jadi 56 atau 28 kali 2 tambah 12 sama aja 56 tambah 12. Oke. Nah, ini dikasih head relation vertikal. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya itu 50. Kan kita hanya menggambar lingkaran ini saja nih. Jadi 75 dikurang 25. Ini 50. Nah, kita gambar bagian yang bidang ini nih, bagian yang atas. Ini kan 38 dari titik tengahnya. Nah, kita bikin garis bantu. Jadi construction geometri atau garis putus-putus. Nah, kita bikin garis sembarang aja dulu. Yes. Nah, ini di equal. Dikasih relation equal atau sama. Nah, ini dipanjangnya dilebihin aja. Nah, kasih relation selanjutnya. Klik ini. Klik in sambil dikontrol. Klik ini. Klik ini. Nah, kita pilih simetris. Relasinya simetrik. Nah, ini kita kasih ukuran ini 38. Oke. Ini garis dikasih garis tambahan atau line. Nah, oke. Nah, lalu dibuat juga nih garis yang kaki ini nih. Yang panjangnya itu 25 mm. Nah, dari sini bagian tangannya, bagian tangan di lingkaran. Nah, di situ dikasih relation equal dan juga dikasih dimension panjangnya itu 25. Oke. Lalu di trim bagian yang tidak perlu. Nah, yang saya bilang tadi untuk memudahkan itu bagian yang luarnya dulu. Nah, bagian yang dalamnya gampang, tinggal di offset entities atau di AutoCAD itu ada yang namanya offset, perintah offset. Nah, ini sama tuh. Ini offsetnya ini kan keluar. Nah, ini ke dalam nih. Reverse. Nah, reverse-nya itu 6. Tinggal ditambah garis bantu. Ditambah garis untuk menghubungkan diameter jari-jari yang di dalam dengan jari-jari yang di luar. Ini lalu tinggal di extrude. Yes. Tinggal di extrude. Extrude-nya itu 10 tebalnya. Bagian ini dengan direction-nya itu mid plane. Oke. Nah, yes, maaf nih, ini 10. Nah, untuk membuat bagian yang bawah, jangan dibuat sketch di sini, di bagian ini, atau di bagian ini. Kita membuatnya itu di bagian di antara ini dan bagian yang ini. Gimana caranya? Kita buat plan dulu. Nah, kita buat plan. Nah, reference plan, lalu klik yang bawah nih ada plan. Nah, ini ada first reference dan second reference. Nah, ini kita pilih nih referensinya itu, nanti referensinya itu menentukan letak si plan yang kita buat. Tuh. Pertama saya akan memilih first reference yang di bidang yang ini, lalu yang kedua di bagian bidang yang dalam. Nah, akhirnya plan-nya terbentuk di antara bagian yang luar dan bagian yang dalam. Oke. Atau kita checklist, lalu kita buat sketch di sini. Diameternya itu adalah 10 mm. Nah, ini kita hidden aja, kita hide plan-nya, lalu tinggal kita extrude. Nah, pilih mid plane dengan panjang itu 13 mm. Directionnya mid plane. Oke. Nah,
untuk membuat yang samping itu nggak usah dibuat seperti tadi lagi, tinggal kita mirror. Nah, mirror face atau plane-nya referensi untuk kacanya itu berada di posisi mana gitu loh. Nah, saya mereferensikan itu di memakai rect plane. Lalu kita pilih feature atau bidang yang ingin di mirror. Nah, jadi fungsi mirror ini seperti fungsi copy, tapi ada referensinya untuk mengkopinya itu sebelah mana gitu loh. Nah, lalu ini nih, sudah jadi gambar dasarnya. Nah, lalu kita perbaiki nih yang kurang-kurang. Seperti ini harus bolong full tapi ini tidak, dan juga ada potongan. Oke. Kita bikin sketch di sini. Kita bikin sketch. Oke. Ini kita entities nih, edge ini nih, atau garis ini di convert entities. Nah, lalu kita extrude cut sampai bisa through all, bisa up to surface. Kalau through all ini sampai full, tapi kalau up to surface dia hanya bagian ini, lalu akan terpotong. Nah, tinggal sisa buat yang ini doang nih. Ini kan harus dipotong dengan potongannya itu 3 mm di antara di tengah-tengah ini. Nah, saya mau membuat di bagian lingkaran ini, sketch di bagian yang tadi. Bikin saja lingkaran, kotak, square. Nah, ini di relation bagian yang ini, di relation ke titik ini, midpoint. Nah, kita kasih lebarnya saja 3 mm. Ini tingginya nggak apa-apa nih, tinggi sampai lebih. Itu fungsi, kan sketch ini berfungsi untuk memotong. Nah, lalu ada extrude cut, kita extrude cut. Nah, ini pilih aja through all, kan sudah terpotong. Oke, tinggal bagian yang ini nih, kan ada potongan di bagian yang ini. Nah, ini kita sama seperti tadi, kita sketch di bagian yang tadi. Nah, langkahnya juga sama. Poin ini 3. Nah, ini lebihkan saja nih dari lingkaran, lalu kita extrude cut. Extrude cutnya itu nggak full, extrude cutnya itu sampai pakai up to surface sampai bagian ini. Kan dia hanya bagian ini sampai bagian ini doang nih, ya kan? Nah ini untuk ini nggak bisa di mirror nih. Bisanya kalau di mirror ini akan sampai full sana. Kita buat sketch aja di sini lagi, new sketch, sama seperti tadi. Oke, cut. Lalu up to surface sampai bagian ini. Nah, lalu sudah jadi partnya. Untuk mengecek apakah ukuran ini sudah benar atau tidak, gampang, itu tinggal di evaluate, di measure, tinggal diklik ini, apakah benar? Oh benar, 10. Measure lagi, yang ini radiusnya 28, sama yang ini benar 28. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.